Mas Arif, apakah sudah siap? Oke, masuk. Oke, Tadi masuk. belum direkod ya, Mas? Ini sudah kayak. Oke. Oke, Mas. Untuk sambutan dari perwakilan Paguyuban Linux Solo untuk Mas Arif, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Dermawan. Saya di sini juga perwakilan dari Paguyuban Linux Solo. Saya selaku humas ya di Paguyuban Linux Solo, dan saya akan beri sambutan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kehendaknya lah acara webinar hands-on lab practical web hacking pada hari ini bisa terselenggarakan dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Denny bisa menempatkan waktu untuk sharing-sharing. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman juga yang udah pada join meluangkan waktunya pada hari ini. Untuk webinar hands-on lab practical web hacking adalah webinar yang akan membahas dasar-dasar web hacking, yakni mulai dari pengenalan cara scanning sampai dengan exploiting nanti. Kemudian saya berharap dengan mengikutinya webinar ini dapat menambah insight teman-teman mengenai dunia cybersecurity, terutama tentang web hacking ya, keamanan tentang web. Jadi jangan sungkan untuk mencatat poin-poinnya nanti. Apabila ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan kepada pemateri pada sesi tanya jawab. Kemudian saya mewakili panitia memohon maaf apabila acara pada hari ini agak kurang berkenan untuk di hati teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang bisa meluangkan waktunya sampai nanti. Jangan lupa nanti untuk sesi yang terakhir, jangan lupa nanti webcamnya dinyalakan nanti buat dokumentasi ya Mas. Oke, untuk sambutannya cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi sambutan dari Mas Arif ya, Arif Dermawan dari perwakilan Paguyuban Solo. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke acara inti ya. Tapi sebelumnya saya sebelumnya nanti ya pada waktu acara inti, apabila teman-teman ada pertanyaan nanti bisa langsung aja di chat ya. Nanti bisa langsung diketikkan di chat. Terus nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Nanti kalau apabila ada teman-teman yang mau open mic ya, bisa mau tanya langsung seperti itu nanti bisa ya. Nanti kami persilahkan seperti itu. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya Mas Denny sudah siap? Mas Denny? Insya Allah udah siap, Mas. Oke, ini Mas Denny sudah siap. Ini untuk Mas Denny, saya persilahkan. Silahkan Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin ucapkan ke Paguyuban Linux Solo udah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Kemudian saya juga ngucapin terima kasih ke Mas Arif sama Mas Abi, dan tentunya saya juga ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah melonggarkan waktunya ya untuk bisa kumpul di sini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa ya bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita bisa lancar sampai akhir nanti bisa lebaran. Tak terasa kita udah hampir 9 hari menjalankan ibadah puasa ya. Oke, langsung aja ke materinya. Oh ya, sebelum ke materi saya mau disclaimer dulu ya. Nanti apapun yang saya sharingkan itu hanya untuk tujuan edukasi aja, untuk sharing. Saya asumsikan di sini teman-teman udah dewasa bisa bedain mana yang buruk, mana yang
mana yang baik gitu kan. Karena nanti mungkin saya akan sharing beberapa teknik ya, secara praktikal, karena saya base-nya secara praktikal ya. Jadi mungkin nanti slide yang saya share itu cuma ini sih, cuma gambar doang. Soalnya saya kebetulan juga males bikin kata-katanya gitu. Oke, saya akan langsung share screen. Mohon maaf sebelumnya, saya koreksi dari Pak Ustadz, bukan malas. Jadi mungkin nggak ada waktu buat Pak Ustadz. Gimana, Mas? Sorry. Saya koreksi dari Pak Ustadz yang tadi ngomong, katanya Iya. lagi malas. Sebenarnya Pak Ustadz itu inian loh, nggak ada waktu. Iya, adalah. Ada dong, masa nggak ada waktu sih. Oke. Pak Ustadz orang sibuk. Ya, nggak tiap hari sibuk kali. Oke, ini adalah judulnya ya, hands on practical web hacking. Seperti yang kita ketahui, biasanya kita kan udah sering dengar berita tentang peretasan ya. Bahkan untuk sekelas kemarin yang terakhir apa ya, yang kena serangan konti itu ya, si Bank Indonesia. Kemudian bahkan dari subdomain BSSN pernah kena device ya itu. Nah, dari situ kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Mungkin ada teman yang mau jawab. Di sini kita sharing aja ya, kita saling tukar pengetahuan. Dalam artian di sini saya bukanlah orang yang paling pinter atau paling jago, enggak ya. Karena saya juga masih dalam proses belajar gitu. Tapi di sini saya mengharapkan bisa lebih interaktif itu, lebih bisa saling take and give kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau jawab pertanyaan saya tadi ya. Kenapa bisa terjadi kasus seperti itu? Padahal kita tahu BSSN, BI, mereka itu punya tim cyber sendiri. Tetapi kenapa masih bisa? Karena kurangnya sistem pertahanan mereka. Jadi kan sistem pertahanan mereka itu kan IT-nya itu kan nggak ada yang dari ethical hacking tuh kayak otodidak gitu. Mereka tuh kan sekolah ya. Kalau sistem defacing itu kan kurang dalam. Iya, benar Mas. Nah, maksudnya kurang dalam itu kurang belajar timnya mereka. Jadi saya ini sempat meet up ya sama Bapak Sigit dari Kapolri dan BSSN sempat di acara offline itu kan. Jadi di situ dia masih butuh materi-materi dari publik kayak public hacking. Ya benar. Nah, benar sih kata Masnya. Kenapa bisa terjadi peretasan? Karena yaitu ibaratnya no system is safe ya. Tidak ada sistem yang aman. Seaman-aman pun bahkan segede perusahaan Apple atau Google itu tetap bisa kena hack ya. Makanya mereka tuh ngadain yang namanya bug bounty. Mungkin di sini teman-teman ada yang join bug bounty gitu ya. Lumayan itu kalau dapat itu. Bisa beli cilok 1 gerobak gitu. Oke, kita lanjutin ke materinya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Mungkin di sini belum pada kenal saya. Ini slide saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nama saya Denny Setiawan, biasa dipanggil Denny. Saya tuh asli Solo, cuma kebetulan saya domisili di Cengkareng karena kerjaan saya di Cengkareng di Jakarta Barat. Nah, di sini ada beberapa sosmed saya, LinkedIn, kemudian GitHub dan YouTube. Mungkin bisa di-add ya. Bentar. Nah, ini adalah LinkedIn saya. Seperti ini. Kemudian ini adalah GitHub saya. Dan yang terakhir, ini adalah YouTube saya. Ketik aja di YouTube Awan Venom itu pasti keluar. Tapi di sini rata-rata video saya itu scripting dari awal ya. Makanya mungkin pada bosen lihat channelnya itu. Kayak gitu sih. Oke, sebelum kita praktek hands on, kita ke teori dulu ya. Ini
mungkin saya tujukan ke teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia cyber, dunia pentest, dunia hacking. Untuk teman-teman yang udah jago, mohon maklumnya ya. Nah, metode untuk biasanya tuh untuk pentest ya. Kan tadi kan judulnya hacking ya. Hacking itu kan kita bisa ngelakuin hacking untuk tujuan yang baik atau istilahnya itu ethical hacking. Kalau ethical hacking itu biasanya disebut dengan pentest. Nah, untuk untuk security testing metodologi sendiri ada banyak framework yang bisa dipakai. Kayak OSSTMM, kemudian ISSAF, kemudian NIST 800-115, ada lagi ISO 27001, kemudian backtrack security testing methodologies, ada lagi yang namanya penetration testing execution standard. Kemudian yang saya pakai ini adalah OWASP Top 10 atau singkatan dari Open Web Application Security Project, yang dimana di sini mereka itu adalah suatu badan nirlaba ya, yang berfokus dalam keamanan aplikasi, baik itu aplikasi web, aplikasi mobile, kemudian aplikasi API dan aplikasi dan infrastruktur. Nah, untuk kesempatan ini karena kita skopnya adalah web, maka di sini saya breakdown menjadi 10 ya untuk celah keamanan web. Nah, biasanya yang sering kena device itu karena ini, atau kena take down itu biasanya karena terdapat celah kerentanan yang severity-nya itu high ya, atau critical, kayak injection, kemudian using component with non vulnerability. Dan nanti setelah ini saya akan hands on, kan nggak semuanya ya, karena waktunya juga nggak lama ya, mungkin 1 jam harus selesai ya, karena nanti saya kebetulan juga mau ada exam. Mungkin nanti saya akan hands on kan yang biasanya berdampak critical atau high, kayak injection sama using component with non vulnerability. Nah, untuk A1 atau injection, ini adalah salah satu celah keamanan pada web yang mempunyai impact high atau critical. Nah, contoh dari injection ini kayak SQL injection, kemudian server side template injection, kemudian apalagi ya, RCE, RFE atau remote file inclusion atau LFE. Nah, biasanya di sini kenapa terjadi injection? Karena developer, mungkin di sini ada teman-teman developer ya, ada nggak ya kira-kira? Pasti ada ya. Kalau ada teman-teman developer, biasanya itu harus melakukan validasi terhadap suatu karakter yang diinput ya. Katakanlah misalkan single column atau PS1 kayak gitu. Kemudian A2, Broken Authentication and Session Management. Nah, ini gampangnya gini, kita tuh semisal nih, saya sama Mas Abi punya aplikasi mobile, katakanlah aplikasi A, kemudian kita login dengan akun masing-masing. Di sini katakanlah victimnya adalah Mas Abi, di sini saya. Nah, kemudian ketika saya bisa menemukan parameter yang unik, katakanlah session ID atau nomor telepon, maka saya bisa menggunakan session saya sendiri untuk melihat datanya Mas Abi kayak gitu. Ini nanti kalau ada yang mau bertanya langsung tanya aja ya. Kalau pas saya lagi sharing itu langsung tanya aja biar lebih interaktif. Kemudian finding nomor 3 adalah sensitive data exposure. Nah, di sini kadang-kadang di website itu kadang-kadang developer itu lupa untuk menghapus. Katakanlah gini, mereka udah ngedeploy suatu aplikasi, cuma katakanlah ada suatu file kayak .git atau suatu dokumen, mereka tuh lupa nggak hapus. Nah, dari situ biasanya attacker bisa dapetin itu untuk dipakai untuk tujuan attacking-nya. Karena based on my experience, kadang-kadang saya itu ketika pentest itu juga kadang-kadang nemuin kayak gini. Kadang-kadang developer tuh lupa untuk menghapus sensitif data. Kemudian A4XXA atau XML External Entity. Nah, di sini tuh si attacker itu dia bisa ngirimin payload dengan mengubah basic entity ya. Akibatnya apa? Akibatnya attacker itu bisa ngedapatin informasi dengan cara apa? Dengan cara mengirim payload SSI.
Kemudian A5 atau broken access control. Nah, di sini ada dua user yang berbeda ya. Di sini ada admin. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Halo. Kelihatan. Oke. Nanti kalau saya kecepatan dalam ngomong atau jelasin langsung diinterrupt aja ya. Atau kalau ada pertanyaan langsung bertanya gitu. Nah, di sini kalau broken access control ini kan ada dua user dengan role yang berbeda. Di sini admin sama yang di sini adalah sebagai attacker. Nah, kemudian di sini ada suatu path, katakanlah ada endpoint yang di sini yang harusnya boleh diakses oleh admin. Ternyata si attacker dia bisa mengakses URL path point yang ada di website tersebut karena belum adanya jagaan di sisi backend. Kemudian security misconfiguration. Nah, di sini kadang-kadang juga developer juga kadang-kadang mereka itu enggak tuning atau ketika ngedeploy suatu aplikasi itu mereka itu enggak menggunakan best practice untuk security ya. Katakanlah mereka di dalam file php.ini itu kan kadang-kadang mereka masih ngisi value allow URL include menjadi on, harusnya itu kan off. Kalau on itu biasanya menimbulkan celah yang namanya RFI atau LFI. Nah, kemudian proses scripting. Kalau ini biasanya lebih ke enggak ke servernya sih, lebih ke client side. Jadi ini mungkin impact-nya itu enggak terlalu gede ya, karena biasanya yang diserang itu biasanya user. Nah, mungkin yang jadi persoalan ketika ada attacker, dia scripting, kemudian dia ngirim ke admin yang udah terautomatisasi, maka dia bisa ngelakuin yang namanya stealing cookie atau pencurian cookie ya. Tapi di sini lebih berdampak ke sisi klien daripada ke server. Kemudian insecure destination. Nah, di sini adalah ketika ada objek di dalam suatu kode aplikasi, itu dia dapat diubah menjadi format dengan tujuan yang lain. Itu maksud dari serialization. Contohnya apa? Contohnya streaming. Nah, kalau deserialization itu adalah kebalikannya. Nah, ini adalah contoh serangan dari celah insecure deserialization, di mana di sini ketika attacker melakukan intercept traffic, ya kan? Di sini dia ada payload ini kan. Kemudian dia nambahin payload ini supaya dia bisa ngelakuin ini nih. Dia bisa langsung take over, lihat isi dari suatu server karena dia udah ngirim ininya, nginjek payload webshell.world. Nah, kemudian using component with non-vulnerability. Di sini kayak ini nih. Mungkin kita masih banyak pakai Windows yang udah nggak disupport sama Microsoft ya. Katakanlah mungkin kalau saya lihat aja kadang-kadang kalau kita lihat di ATM aja itu kan masih banyak yang pakai Microsoft XP ya, Windows XP. Kemudian mungkin di sini juga masih ada yang pakai Windows 7 ya. Windows 7 yang udah nggak disupport sama Microsoft. Nah, penggunaan komponen yang outdated tersebut itu bisa berakibat attacker itu bisa nge-attack server kita ya. Dan nanti akan saya tunjukkan karena ini nanti akan masuk ke bagian hands-on practical. Kemudian untuk yang temuan terakhir, insufficient login and monitoring. Nah, di sini ada traffic ya, di sini dia pakainya kalau nggak salah JWT talk, bukan JWT ya, ini Bearer ya, Bearer dia ngirimin request dengan payload authorization dengan metode put. Kemudian dia menerima balikan dari si server. Nah, di sini kalau semisal ada fraud, katakanlah ada serangan, itu kalau kita belum set up, katakanlah kita harus set up SIEM ya, atau log management. Kita bisa pakai Wazoo, kita bisa pakai Elastic, Logstash, Kibana, atau kita bisa pakai yang versi open source itu Security Onion. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika terjadi sebuah serangan atau hacker atau attacker yang nge-tag,
kemudian dia melakukan biasanya attacker itu dia setelah masuk ke sistem dia akan menghapus jejaknya ya. Nah, tidak ada suatu sistem tersendiri di sini. Katakanlah kita pakai security onion untuk nge-capture semua traffic, maka akan susah untuk dilakukan forensik ya. Karena apa? Karena si attacker dia udah menghapus jejaknya. Dan biasanya selalu gitu sih. Biasanya ketika attacker udah masuk ke server, dia akan ngelakuin privilege escalation, kemudian dia akan nanam backdoor untuk dia bisa balik kembali, dan terakhir dia akan menghapus jejak. Dia tidak dapat di-track. Nah, kalau kita punya SIEM atau katakanlah punya security onion, kita bisa melakukan katakanlah forensik ya untuk nemuin si attacker tersebut. Oke, selesai. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin mau sharing-sharing atau gimana? Silakan. Oke, Mas. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih di chat sih. Ada 2 pertanyaan, Mas. Itu yang pertama dari Mas Fauzi Barik Mahya. Main bug bounty juga kah, Mas? Halo, Mas, masih termute mic-nya. Oh ya, sorry. Ya, saya main bug bounty. Terakhir itu saya kirim ke mungkin teman-teman udah familiar dengan website Offensive Security ya. Nah, di situ saya temukan tuh, tapi ini nggak tahu ini saya sudah share screen belum ya? Belum, Mas. Oh, belum ya. Nah, di sini saya mungkin 1 hari yang lalu ya, saya nemuin di websitenya Offensive Security. Teman-teman pasti tahu lah ya yang red team. Tapi nggak tahu ini masih valid apa enggak, karena mereka harus butuh waktu untuk ngecek lagi sih. Kemudian alhamdulillah kemarin seperti yang saya ceritakan ke Mas Abi sama Mas Arif, saya dapat reward kalau di rupiah ini itu sekitar 5 juta. Itu gara-gara saya diinterview sama orang-orang dari GuardScare. Mungkin ada yang tahu GuardScare? Halo? Nggak ada yang tahu ya? GuardScare itu yang ini loh, yang vendor yang produknya kayak ProGuard, DexGuard, Dex Protector, yang biasanya itu dipakai untuk nge-obfuscate aplikasi mobile. Supaya apa? Kenapa di-obfuscate? Supaya ketika dilakukan reverse engineering itu si attacker itu kesulitan untuk membaca flow algoritma dari si aplikasi. Karena dia akan ngacak nama kelas, nama metode, kemudian string itu, jadi mereka akan diacak ya. Dalam artian gini, ketika katakan ada function cetak nama. Nah, yang dari cetak nama itu dia akan diubah menjadi katakanlah fungsi A. Nah, otomatis kan attacker akan susah untuk ngebaca flow-nya, dan otomatis susah untuk melakukan hacking. Kayak gitu. Ada ya pertanyaan yang lain? Ini top 10. Oh ya, ini saya pakainya top 10 2017. Saya pakainya yang versi lama sih. Tapi mungkin ada perubahan, ya sebenarnya ada 3 perubahan. Oke. Yang 4 menghapus. Nah, biasanya ini developer itu kan kadang-kadang ketika dia ngedeploy aplikasi, kadang-kadang kan dia pasti cobain tuh ada kayak trial and error kan, ngeprogramingnya, ngecodingnya kan. Nah, di situ kadang-kadang dia ketika membuat suatu konfigurasi dia lupa untuk menghapus tuh. Jadinya file tersebut kalau lupa dihapus itu bisa diambil oleh attacker. Izin bertanya Mas, ini untuk jadi
Oh ya, saya bukan hacker ya. Saya bukan hacker. Saya tuh lover, pencinta. Nah, lebih tepatnya sih bukan hacker ya, mungkin pentester atau bug bounty ya. Nah, mungkin pertama kali yang harus dipelajari ya networking, terus programming. Ya walaupun nggak mandatory sih, nggak harus, karena nggak semua pentester itu jago programming, jago coding ya, karena mereka rata-rata udah pakai tool untuk ngelakuin pentest atau untuk ngelakuin bug bounty. Bahkan dulu ketika saya join di kantor yang lama itu, orang-orang pentesternya itu nggak ada yang bisa programming, tapi yang penting itu harus logiknya itu harus jalan ya, logik untuk menganalisa suatu aplikasi. Nah, nanti bisa dituangin dalam suatu konsep dengan memakai bantuan tools. Semisal biasanya kalau untuk dynamic analysis itu kita pakainya Burp Suite ya kan. Di situ kan kita bisa menganalisa traffic gitu kan. Kemudian kita bisa memodifikasi request, respon kayak gitu. Bahkan kita bisa menge-bypass OTP dengan memakai Burp Suite. Tapi yang penting kita harus logiknya itu harus jalan kayak gitu. Nah, ini yang jadi bug bounty itu biasanya yang susah itu duplicate finding ya, itu yang bikin kadang-kadang emosi sih. Kita udah capek-capek temu, tapi kita harusnya pertama kali harus ngecek dulu siapa udah ada duplikat apa belum. Nah, itu. Nah, yang biasanya yang sering ditemukan itu biasanya yang XSS biasanya, proses scripting. Kemudian bisa pakai ini nih, seperti yang saya katakan tadi yang nomor, nah ini A4 ini biasanya kita bisa nemuin bug bounty dari ini nih yang A4 yang tadi ditanyakan sama Mas Dimas. Itu kita bisa pakai tool yang namanya Dirbuster atau Dip. Atau kita kalau bisa programming, kita bisa develop sendiri scripting. Biasanya kalau untuk pentest, exploit, biasanya pakainya Python ya. Tapi nggak wajib sih, kalau teman-teman bisa pakai C++ itu juga bisa. Pentest for love. Bener sih, ngepentest itu ibaratnya kayak gini loh. Ibaratnya scope itu kayak wanita ya. Wanita kan kita harus information gathering, kemudian vulnerability assessment, kita cari kelemahannya. Kalau wanita kan biasanya kelemahannya coklat, terus apa lagi ya, digombalin, dikasih uang, biasanya gitu kan. Bounty dapat. Nah ini ya, karena ini duplikat Mas, karena biasanya duplikat tuh biasanya. Untuk masyarakat. Nah kalau yang ini biasanya rata-rata itu serangannya itu modelnya social engineering attack ya. Biasanya itu saya sering dapat pertanyaan, Mas, ini FB ku, Instagramku kehack, tolong dibalik ke. Nah itu tuh mereka tuh katakanlah si attacker itu mereka itu cuma pakai social engineering ya, katakanlah via phishing, kemudian via keylogging kayak gitu. Jadi sangat kecil sekali mereka itu ngehack langsung ke servernya Instagram, Facebook, itu sangat kecil sekali karena di kantor mereka, di perusahaan mereka juga udah ada banyak cyber security-nya ya. Jadi sangat kecil sekali untuk bisa langsung nge-hack ke servernya. Saran referensi. Nah, ini bisa lihat di YouTube saya, Mas. Saya itu ada kalau saya kan belajarnya bisa e-book, bisa buku langsung ya. Nah, ini kalau buku ini bisa langsung lihat di YouTube saya. Sekalian ini, Mas, promosi, jangan lupa di-add, Mas. Untuk tes wawancara, ya ini wawancara apa dulu nih? Kalau wawancara pentest, biasanya itu tergantung perusahaannya. Ada yang langsung dikasih. Dulu saya itu pernah tes di ITSEC Asia di Jakarta, itu kita dikasih dipinjam laptop untuk dikasih soal secara praktek. Jadi kita pertama harus bisa nge-hack WiFi. Kemudian kita masukkan ke dalamnya, kemudian kita harus bisa nentuin server mana yang akan dihack. Nah, modelnya itu mirip kayak CTF lah. Mirip CTF. Nah, biasanya kalau udah diserang ini ya harus ada backup-nya ya. Nah, tapi better
preventif dulu sih. Jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau udah kejadian kayak gini ya kita harus lebih hati-hati lagi sih. Dan aplikasinya itu harus sering di pentest ya. Karena mungkin di aturan BI itu ada regular pentest, atau nih misal ada aplikasi A, dia launching fitur baru, maka fitur tersebut harus dilakukan pentest. Kalau enggak regular pentest, katakanlah sebulan sekali dilakukan pentest. Untuk sertifikasi cybersec yang nah kalau di Indonesia itu yang paling dicari oleh HRD ya, kalau di Indonesia itu CEH ya, CEH. Tapi kalau di luar negeri itu OSCP. Karena kalau di luar negeri CEH itu kurang menarik. Tapi ya itu sertifikasinya sangat mahal sekali, teman-teman. OSCP itu yang ngambil lab 30 hari itu bisa nyampe berapa ya? $1.000. Itu bisa dipakai buat nikah, itu lumayan itu. Itu pun kalau kita nggak lulus itu kan ngulang. Nah, kalau ngulang itu harus bayar lagi sih. Bayar $300 kalau nggak salah. Nah, untuk yang CEH itu biasanya ada scholarship, cek praktikal ya. Nah, kebetulan saya juga dulu itu cek praktikalnya itu dapatnya dari scholarship. Jadi cuma bayar $99. Ini bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di LinkedIn saya. Nah, ini ceh master. Ceh master itu ketika kita udah lulus ceh praktikal sama ceh ANSI, itu biasanya kita otomatis dapat ceh master. Nah, untuk ceh praktikal sendiri itu saya cuma bayar $99 karena dapat scholarship. Terkait nah, untuk hard ini sendiri sih tergantung manajemen ya. Kalau di kantor saya itu biasanya kita pakainya, kita compare dulu tuh mana tools yang paling bagus, fitur-fitur mana yang paling banyak gitu kan. Kalau hardening itu biasanya kita pakai pernah dari vendor itu dia nge-present kayak kata Kaspersky anti target attack. Terus ada lagi dari Trend Micro kayak gitu. Nah, tapi untuk penentuannya itu yang nentuin manajemen sih. Kalau yang ini. Nah, kalau tes wawancara ini tergantung perusahaannya, Mas. Tergantung perusahaannya karena beda perusahaan, beda polisi. Kadang ujian kerja itu cuma ditanya-tanya doang, itu juga ada sih. Tergantung perusahaannya. Kira-kira kendala apa yang... Nah, ini kendalanya itu tadi. Terutama ketika pentest mobile. Ketika mobile udah di secure dengan Dex Pro yang buatan dari Gas Square. Nah, itu kan ketika saya lakukan reverse engineering itu kan harus saya bongkar tuh APK-nya. APK atau IPA kalau di iOS. Nah, itu kan kalau udah di obfuscate kayak gitu udah susah sih, dan itu salah satu tantangan. Terus ketika aplikasi mobile udah di embed SSL pinning. Nah, tentunya kita harus nge-bypass kan SSL pinning. Cuma kalau pada produk Dex Pro yang harganya mahal, itu harganya mahal sih, lisensinya aja 1 tahun bisa ratusan juta. Nah, itu kalau SSL pinningnya udah di secure sama Dex Pro, itu untuk nge-pentest itu susahnya minta ampun. Dan biasanya kalau kita udah nggak bisa nge-bypass, kita minta ke developernya untuk dikasih APK-nya yang nggak ada proteksinya. Oke. Udah ya, kita langsung hands on ya. Halo. Oke, Mas. Mungkin bisa jaga ke hands-on dulu aja, Mas. Oke. Oke, di sini saya udah siapin karena nggak mungkin kita hands on nge-tag websitenya orang itu kan nggak mungkin kan. Nanti juga pasti bisa kena undang-undang ITE, bisa masuk penjara. Nah, di sini saya udah siapin satu mesin VM VirtualBox Linux, dan yang satu ini adalah Windows. Kayak gini. Oke, saya akan sharing yang penggunaan
using component with non-vulnerability. Nah, biasanya tahap pertama, attacker itu apa? Dia akan ngumpulin informasi ya. Untuk pengumpulan informasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu active information gathering dan passive information gathering. Kalau pakai passive information gathering itu kelebihannya kita nggak akan kedeteksi, cuma kelemahannya yaitu hasilnya itu lebih lama. Ini saya sedikit kasih contoh ya. Saya close dulu deh. Nah, di sini kita bisa dapetin database username itu di bawah 1 menit cuma dengan Google Doc. Google Doc atau Gdoc itu adalah kumpulan string pencarian yang digunakan untuk melakukan pencarian secara langsung. Oke. Semisal kita akan mengquery ya. Ini cuma buat edukasi aja ya. Saya bukannya ngajakin yang aneh-aneh ya. Kita bisa ketik URL. Bentar, ini saya turun dulu, ini agak ganggu. Nah, di sini saya akan mengquery aplikasi web yang menggunakan framework Magento. Magento itu biasanya digunakan untuk membuat aplikasi kayak e-commerce. Nah, di sini udah ada ya. Semisal saya pilih yang atas. Nah, di sini kita langsung dapat ini username, password, DB name, kemudian dia pakai DBS-nya MySQL. Nah, ini kenapa bisa terjadi karena developernya itu nggak nge-config secara benar aplikasinya. Harusnya itu file lokal XML itu harusnya nggak bisa diakses secara publik ya. Nah, ini kan kita kurang dari 10 detik udah dapetin semua informasi ini. Tinggal kita gunain untuk masuk nginjek aplikasinya. Oke. Kemudian informasi gathering kedua kita pakai active scanning ya. Nah, untuk scanning kita bisa pakai utility yang udah ada atau kita bisa scripting. Nah, untuk kali ini saya akan scripting ya. Misal saya bikin mapping gitu ya, mapping. Kemudian kita import beberapa library. Kemudian kita akan bikin kelas, misal kelas mapping gitu ya, dengan parameter objek. Kemudian di dalam kelas kita definisikan konstruktor. Kemudian kita deklarasikan operasi. Operasi itu adalah suatu metode yang ada di dalam kelas. Misal kita bikin next. Kemudian kita akan coba scanning dari port 1 sampai 65535. Maka kita akan pakai looping ya. For kita pakai ring. Kemudian pakai try untuk penanganan exception. Saya gedein dulu. Oke, kemudian kita bikin variabel, katakanlah result. Kita pakai metode connect x. Kemudian kita panggil atributnya dengan port. Kita accept.
soket misalkan tidak dapat connect ke target. Kita pas. Nah, setelah kelas terbentuk, kita akan lakukan instansiasi ya, atau pembuatan objek dari kelas mapping. Kita buat fungsi utama dulu, katakanlah fungsi main. Kemudian kita bikin variabel dst input, masukkan IP target. Kemudian kita lakukan instansiasi. Kita panggil kelas dengan parameter dst. Kemudian kita panggil metodenya next. Nah, kemudian fungsi main itu akan kita panggil dari modul main. Saya bikin satu kelas lagi, katakanlah color ya, untuk ini biar ada warnanya. Misal saya bikin warna merah. Oke. Oh, ini belum. Kita cuma ngeprint yang pot yang terbuka ya, makanya kita kasih 0. Kemudian kita print output pot terbuka. Oke, seperti ini. Kita coba ya. Error, tar dulu. Oh, sorry, ini harusnya bukan kelas sih. Ini harusnya mapping ya. Oke, kita masukkan target. Di sini mesin target 192.168.2.71. Sub is undefined. Ntar, masih error nih. Ntar ya, ini agak ada errornya. Saya udah target sama target besok ada sih. Belum bisa ternyata. Ntar, saya mulai nggak fokus. Next.
Ini kalau masih error kita pakai yang udah ada aja ya. Nggak tahu nih, harus debugging nih. Tapi mungkin kita bisa pakai utility yang lain sih, kayak Nmap atau Mascan. Kita coba pakai Nmap ya. Nah, di sini ternyata banyak port yang terbuka ya. Tapi kita harus cek lagi, harus kita validasi, karena kadang-kadang sistem admin itu dia pakainya kayak pakai honeypot atau pakai port knocking untuk mengelabui ketika kita melakukan scanning. Maka kita harus validasi ulang. Ini harusnya benar sih, cuma nggak tahu kenapa nggak bisa jalan ya. Atau kita skip dulu deh. Kita skip dulu. Kita akan coba untuk mapping banner grabbing ke port 80 ya. Nah, untuk mapping kita bisa pakai utility kayak core, atau kita bisa scripting lagi ya. Kita masukkan URL target, atau kita pakai inputan aja ya, input masukkan target. Kita pakai ngeprint HTTP source code atau kita bikin satu variabel, kemudian kita pakai library request.get, kemudian kita kasih timeout 9 second. Kemudian kita print respon. Kita looping lagi, kita looping untuk dapetin header value. Kita coba. Oh, sorry. Request ini kurang S. Oh, ini kurang. Bentar. Apache versi 228. Nah, ini sangat outdated sekali ya, karena
untuk Apache yang sekarang itu versinya berapa? Versinya 2453 ya. Tapi di sini ternyata masih pakai versi yang lama. Kemudian dia pakai Ubuntu dengan PHP versi sekian. Nah, untuk Apache yang versi lama ini langsung kita bisa exploit ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena tadi dia nunjukin banner grabbing-nya adalah 228, kita pilih nomor 4. Ini IP target, IP, ya benar. Kemudian ini IP attacker. Di sini saya pakainya base ya, tapi di sini base-nya saya combine sama MSF. Kalau bisa dilihat codingannya kayak gini. Nah, di sini saya pakai base, saya mendeklarasikan variabel begin sama dengan kemudian warna, kemudian echo, kemudian yang penting di sini nih kita panggil fungsi-fungsi dari Metasploit framework untuk kita jadiin satu. Nah, ini biar apa? Biar kita otomatis nggak perlu ngetik lama ya. Kalau nggak dibikin script kayak gini, kita harus ngetik manual kayak gini. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja. Nah, di sini langsung Matterport terbuka ya. Berarti apa? Berarti kita bisa men-take off. Kita udah bisa masuk ke servernya ya. Semisal kita masuk ke shell, kita ls, ID, UMI, hostname, kayak gini. Terus misal kita bisa pakai Python. Nah, kita bisa masuk ke model interaktif. Nah, ini bisa dieksploit karena tadi dia masih pakai Apache yang versi lama. Nah, untuk mitigasinya harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade ke versi terbaru. Ini kita close berarti udah selesai. Kita lanjut ke Windows 7 ya. Sembari saya mau memperbaiki yang scripting tadi masih error, nggak tahu kenapa ya. Atau coba kita ubah deh.
kita nggak bikin kelas tapi langsung fungsi main aja ya. Ini soalnya tadi kayaknya pakainya Python 2 deh, karena saya itu biasanya pakainya Python 2, tapi ini ternyata Python versi 3 ya, karena ada perbedaan penggunaan sih untuk Python 2 ke Python 3. Walaupun nggak semuanya ya, tapi ada beberapa perbedaan. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja, enggak apa-apa. Halo. Kita coba ya. Kalau masih error, kita skip aja. Soalnya terburu waktu. Wah, tadi udah saya close ya yang Linux tadi. Atau kita coba http. Ternyata nggak bisa dikoneksi. IP-nya kurang tadi kayaknya, Mas. Ya? Digit IP-nya kurang kayaknya, oktet terakhirnya nggak masuk. Yang mana, Mas? Tadi pas masukin Python-nya, IP-nya salah tadi kayaknya. Apa ya? IP-nya kurang tadi, Mas. Ini kayaknya harus kita skip deh, karena kalau kita stuck di sini bisa makan waktu lebih lama ya. Karena kadang-kadang live coding itu kadang-kadang error. Kadang-kadang gini, kalau coding dilihat orang banyak itu kadang-kadang psikisnya itu kadang-kadang beda ya kalau dibanding sama coding sendirian gitu ya. Kalau coding sendirian misalnya kita bisa pakai Stack Overflow ya untuk cari-cari yang bikin error itu apa. Oke, langsung yang ini, yang Windows 7. Kita cari vulnerability-nya, kita bisa pakai NS-nya si Nmap. Biasanya untuk bug bounty atau CTF biasanya yang sering digunakan untuk Nmap yang digunakan untuk scanning biasanya pakai Nmap rata-rata. Karena hasilnya lebih cepat. Belajar ngoding berapa lama? Belum lama sih, Mas.
Ini sharing ya. Saya itu basicnya itu bukan dari SMKTK aja atau enggak. Saya itu dulu SMA jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan, terus nggak tahu kenapa jadi nyasar ke IT security gitu kan. Jadi ngodingnya itu belum begitu lama sih, paling berapa ya, 3 tahun aja nggak terlalu tekun untuk ngoding sih. Python. Nah, ini tergantung ininya sih, tergantung objek yang mau kita pentest ya. Tapi biasanya rata-rata pakainya Python sih, karena kenapa? Karena di Python itu kan library-nya udah komplit ya, library modul. Semisal kita ingin ngebedah network atau sniffing network, kita bisa pakai Scapy. Atau kita kalau pengen bisa ngehack wifi, kita pakai Scapy juga bisa. Terus kalau berhubungan dengan web, kita bisa pakai library urllib atau request. Kayak gitu sih. Soalnya di Python itu udah lengkap sih modulnya. Pengen lihat base modul. Ya nanti kita share Mas ininya, MSF-nya. Tapi jangan disalahgunain. Jangan salah digunain ya. Oh ya, tadi kan sempat error ya. Ya mungkin saya udah mulai lelah atau gimana. Oke, siap. Nah, oke. Nah, di sini ternyata terdapat vulnerable ya. Di 445 dia masih pakai SMB versi 1. Nah, ini kenapa saya katakan tadi, kenapa kalau kita pakai suatu produk yang udah expired itu berbahaya, karena ini salah satunya, karena zero day exploit yang udah dipublish itu biasanya bisa digunain. Oke, langsung kita exploit ya. Saya pilih, di sini ada pilihan Windows XP, karena Windows 7, saya pilih 0. Targetnya kita masukin. Ini adalah IP kita ya. Sambil saya lihat chat. Syarat masuk. Bahasa Inggris. Gini Mas, kalau kita mau berkecimpung di cyber security atau programming lah, itu kan paling enggak itu bahasa Inggris ya, enggak bahasa Inggris aktif sih, paling enggak bisa pasif. Karena apa? Karena ini sangat, kalau kita bisa bahasa Inggris itu sangat membantu ya untuk proses improve skill kita gitu kan. Semisal kalau kita nyari tutorial itu kan biasanya rata-rata bahasa Inggris. Kalaupun ada bahasa Indonesia itu biasanya nggak lengkap gitu sih. Makanya bahasa Inggrisnya mungkin harus diperdalam lagi. Ya walaupun udah ada Google Translate ya. Cuma kadang-kadang kalau teman-teman nih cobain nge-translate semua, katakanlah ada e-book di translate semua, itu kadang-kadang ada kalimat yang kalau di translate itu nggak pas atau gimana gitu ya. Komunikasi bisa lewat WA Mas, WA-nya ini nah ini WA saya, atau bisa via LinkedIn sih, bisa via LinkedIn. Nah di sini kadang-kadang pilotnya gagal ya, harus kita ulang. Terkadang juga faktor koneksi juga bisa ngaruh sih. Kadang-kadang wifi-nya di sini tuh kadang-kadang nggak ini, kadang-kadang lemot. Oke, habis ini kita akan langsung masuk ke yang temuan yang apa? Yang pentest, yang temuan nomor 1 injection ya, yaitu SQL injection. Ntar habis ini. Ini agak makan waktu banyak nih.
Atau saya coba panggil dari sini deh. Kita compare sama yang pakai ini, cepetan mana gitu. Wah, ternyata sama-sama lambat. Mungkin bisa di paralel, ada yang mau bertanya gitu, ada yang mau bertanya silakan. Ini ternyata masih lama ya. Bentar. Oh, ini udah mulai masuk. Oh, udah ini. Nah, ini kita udah bisa take over mesin. Kita bisa, istilahnya itu ini mesin seolah-olah ada di genggaman kita. Kita bisa ngelakuin apa aja ya, dari nyolong data, upload backdoor, terus ngerusak mesin. Nah, contohnya ini. Contohnya salah satunya. Saya akan migrasi ke proses ID Explorer 1892. Kemudian saya pakai IRB itu interaktif Ruby ya. Di sini saya akan coba untuk nge-pop up message. Misal isinya has been hacked by Awan. Oke, kemudian kita pakai MB-nya. Oke. Kita coba. Oh, belum tampil ya. Nah, berarti ada yang salah. Ini kurang satu ternyata. Kita kasih warning ini ya. Oh, belum tampil. Ntar. Has been hacked. Oke, kita coba. Nah, di sini tampilkan apa yang saya ketik tadi. Coba saya ganti yang lain ya. Misal warning. Oops, double. By Denny. Coba kita lihat. Nah, di sini tampilkan apa yang saya ketik akan nge-pop up. Jadi kita bisa ngendaliin semua mesin target secara remote ya. Nah, mungkin yang terakhir saya akan coba untuk bikin simple virus, kemudian kita akan run secara remote. Kita bikin virus dulu ya. Yang simple aja sih virusnya. Misalkan bom.
Mungkin yang teman-teman udah sering main pakai batch programming, mungkin pernah. Nah, di sini kita akan pakai fungsi looping ya. Jadi dia akan manggil terus-menerus tanpa ada stopnya. Jadi otomatis akan memenuhi memori dan akhirnya ngehang. Oke, kita akan upload ke mesin target. Saya akan ke desktop ya, biar kelihatan nanti. Kemudian kita upload, PWD dulu. Oh ya benar, kita upload. Tadi ada di temporary ya. Nah di sini ya kan keluar di sini kan otomatis. Kemudian akan kita eksekusi. Kita masuk ke shell dulu. Kemudian kita panggil aja file yang tadi. Nah, Windows-nya jadi kayak mengerikan kayak gini ya. Dia akan ngebuat, nah ini kan dia akan membuat file yang tak terbatas ya. Sampai nanti dia akan ngehang. Nah ini kan udah ngehang nih. Nah ya kan. Nah ya kan. Dia akan looping terus tanpa ada jeda, tanpa ada henti. Oke, kita matikan. Nah, ini bisa kita restore ya, karena saya udah bikin snapshot kayak gini. Jadi untuk teman-teman yang pengen main-main misal ransomware atau apa gitu, kita bisa pakai virtual machine yang udah diambil snapshotnya ya. Jadi nanti aplikasinya aman, VMware-nya tetap aman. Coba kita cek ya. Tadi kan udah kebentuk tuh semua file yang di desktop kan banyak banget. Tapi tadi kan saya udah ambil snapshot-nya ya. Nah, ya kan, dia otomatis ini kayak backup, kayak restore sih, kayak restore. Jadi dia restore ke posisi awal sebelum saya mengeksekusi virus batch tadi. Oke, next. Kita lanjut yang SQL injection. Nah, di sini saya udah pakai beberapa local server. Nah, coba kita pakai yang ini aja ya. Ini tuh bisa diakses secara publik, tapi ini memang di provide untuk buat latihan serangan sih. Ya mirip kayak mesin di sini Kak, di VWA atau Multilidae atau WebGoat kayak gitu sih. Mungkin teman-teman di sini juga udah pernah ada yang main mesin-mesin kayak gini ya. Oke, di sini kita langsung akan ngelakuin serangan SQL injection ya. Nah, untuk SQL injection kan kita harus ngecek semua parameter, cuma karena waktu kita terbatas, kita nggak akan nge-crawling, nggak akan ngambil semua endpoint URL path-nya, tapi kita cuma ngambil beberapa aja. Misal di sini kan ada parameter inputan ya. Nah, di sini. Kemudian kita bisa cek tuh, di sini ada temuan apa enggak. Nah, kita ngeceknya bisa pakai input persen 27 atau single quote, atau kita bisa pakai Python juga. Coba kita pakai Python ya. Saya pakai Python 27 aja.
Kemudian saya import time. Kemudian kita pakai Blender. Kemudian kita bikin variabel B. Blender. Oke, sama dengan Blender. Nah, di sini kita masukin URL-nya ya. Dengan parameter slip 1. Terus kita cek dengan built-in function check injection. Nah, ternyata false ya. Kadang-kadang kita butuh untuk merubah API public kita ya. Kadang-kadang mungkin API public kita udah kedetek ya. Di sini saya pakainya, kita akan coba untuk nge-force Tor. Saya cek dulu IP public. Oke, sekarang IP public saya di sini. Nah, ini penggunaan VPN atau Tor ini mungkin bisa dimanfaatin untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Karena mungkin kalau kita setup kayak gini kan, katakanlah kita bikin perubahan IP public setiap 5 detik itu kan. Itu ketika kita ngelakuin serangan itu mungkin kalau saya salah dikoreksi, itu mungkin susah untuk dideteksi ya. Kayak gini kan. Ini sampel aja ya. Nah, di sini saya setup setiap 5 detik IP public saya itu berubah. Nah kan, bisa kita lihat di sini 205 terus 185. Jadi setiap 5 detik itu IP public saya berubah. Nah, ini bisa dimanfaatin kalau kita pentest, misal di scope yang kita pentest itu ada, katakan ada WAF atau firewall, yang dimana WAF tersebut akan langsung ngeblok IP public kita ketika kita ngelakuin sending payload, kayak payload SQL injection, XS gitu kan. Nah, kita bisa bypass itu dengan menggunakan Tor atau VPN tadi. Ternyata masih false ya. Nggak tahu ini mungkin udah diblok kali ya ininya, IP ISP yang di sini. Nah, ya kan, jadi true kan, padahal tadi false. Kenapa? Karena saya ngelakuin restart Tor dan tadi saya juga ngelakuin perubahan API public. Nah, kalau di sini true berarti, oh ya ini tadi main C ini berarti kita artinya command line ya. Di sini kita pakai semikolom itu untuk menuliskan beberapa statement di dalam satu baris. Karena ya, kita bisa pakai mode kayak gini atau kita bisa pakai scripting kayak tadi ya. Nah, di sini true berarti apa? Berarti parameter tes ini ada celah keamanannya ya, ada celah SQL injeksi. Oke, langsung kita exploit aja. Nah, di sini saya juga udah siapin script biar nggak capek-capek ngetik ya. Karena kita tuh harus kerja cerdas, jangan kerja keras. Biar kan sekarang tuh ada model istilahnya DevSecOps ya. DevSecOps itu kadang-kadang bisa membantu kita untuk pentest secara otomatis ya, atau biar kita tuh nggak terlalu manual gitu loh, biar nggak capek, biar nggak makan banyak waktu.
Kalau ini simple sih, saya cuma pakai base doang sih. Misal kita mau cari nama database-nya kan. Nah, kemudian kita masukin tuh yang ini tadi. Oh ya, saya belum bikin ini, belum bikin proxy lokal ya. Kita harus bikin dulu. Oke, lalu kita akan jalankan. Ini saya split jadi 2 ya, biar kelihatan. Nah, saya sudah bikin jengkot kayak gini ya. Ini untuk ngeprint respon 100-200. Kemudian kita combine. Ulangi lagi. Nah, di sini kenapa saya bikin local proxy ini bisa bermanfaat kalau kita mau ngecek request respon di trafficnya ya. Di sini kan ada request responnya 200. Nah, ini kan responnya tuh. Responnya si website ini kan dia pakainya Nginx. Kemudian ada PHP kayak gitu kan. Nah, di sini langsung ketemu tuh ada 2 database, actual sama information. Kemudian kita cari nama table. Tadi apa? Acuwat ya, acuwat. Nah, di sini ada 8 table ya dari database acuwat. Kira-kira di sini yang 8 table yang paling menarik untuk diambil datanya yang mana? Ayo. User. Ya, benar. Weh, selamat. Benar, biasanya di user ada informasi yang menarik ya. Berarti kita kembali cari nama kolom lagi. Oke, sorry tadi salah ya tadi, sorry tadi. Tadi harusnya user. Ini. Nah, di sini kita nemuin banyak kolom tuh. Bentar, saya copy dulu. Oh, nggak bisa di copy. Ntar. Itu harus Ctrl C ya. Ntar. Saya masukin notepad dulu ya. Nah, ini kan. Terus kita akan nge-cracking yang nomor 4 ini ya. Kita masukkan yang tadi tuh, address. Nah, agak saya geser ke sini. Terus apa? Cut, terus cc, email, name, pass, phone name. Ini kayaknya salah deh, ntar. Salah masukin. Harusnya yang nomor 4 ya. Nah, harusnya ini tadi, sorry, salah masukin.
Ternyata lama ya. Coba kita nggak pakai proxy deh. Coba ini. Postman F doesn't. Wah, ada yang keliru ini. Itu kayaknya ke clear Mas. History SQL map-nya itu. Kayaknya Gimana, Mas? clear itu. History SQL map-nya harus dari awal kayaknya. Kayaknya ya, coba dari awal ya. Ya, coba. Ya kadang-kadang kalau apa ya, live scripting kadang-kadang gini sih kendalanya. Kadang-kadang error. Oh, nggak bisa connect ternyata, nggak tahu nih. Apa jaringannya ya? Ini kayaknya jaringannya Itu deh. options NoSQL map-nya di-in aja Bang. Yes. Ini di Oh, itu review. masih pakai proxy kayaknya. Oh, masih pakai proxy ya. Lupa Ya. saya. Sorry lupa, Bro. Sorry, Bro. Mulai lelah saya. Mohon maaf guys, Pak Ustadz ngantuk. Iya, guys. Nah, nomor 4 harusnya sudah bisa. Cuat. Nah, tinggal cracking tuh tadi. Tadi saya nggak hafal. Terus, coba ini dulu ya. Nah, bisa. Oke, tunggu proses cracking. Tapi ini tadi nggak semuanya ya, mungkin nanti coba kita ulang, tapi kita input semuanya. Oke, itu aja sih Mas dari saya Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada pertanyaan ya, bentar saya lihat. Ada Mas, ada pertanyaan. Yang mana tadi? Oh, kalau nyerang biasanya enaknya pakai. Nah, kalau Linux ini mah bebas ya, bebas karena kalau semisal kita adalah seorang exploit developer itu bisa bikin sendiri. Cuma kalau pengen praktis ya kita bisa pakai distro Linux yang dibikin spesial untuk pentest kayak Kali, terus Parrot, kemudian apalagi ya Black Buntu kayak gitu sih. Karena kita pun bisa pakai Ubuntu biasa atau Debian, terus kita bisa tambahin tuh tool-toolnya sendiri. Cuma ya itu kita harus kadang-kadang kalau kita konfigurasi kadang-kadang error, kalau kita compile kadang-kadang error, kadang-kadang itu butuh waktu untuk ngoprek gitu kan. Nah, kalau pengen praktis ya pakai Kali, pakai Parrot, pakai Black Buntu, Blackbox kayak gitu sih yang didesain khusus untuk pentest. Nah, di sini dapat kan address-nya, nomor card, email. Tapi ini nggak real sih, karena ini memang websitenya ini memang dibikin untuk latihan pentest kayak gitu sih. Saya close ya. Oh ya, di sini ada yang dari Sinus nggak? Soalnya gini, ada temuan SSS. Saya sudah lama lapor sih, cuma kayaknya belum ditambah sih. Ada yang dari Sinus? Ini apa, Dok? Oh, ini doknya gini Mas,
saya ketik di sini ya. Kayak gini Mas, doknya. Nah, biasanya kita bisa tahu nggak? Nah, kalau yang di remote itu Windows, kita bisa cek tuh lewat command prompt. Apa? Netstart. Kita pakai mentepan. Ini untuk cek koneksi mana aja yang tersambung. Kayak gitu sih. Ini kalau Windows ya. Kalau untuk Linux ya pakainya ls main e atau netstart mentepan sama sih. Coba saya ulang Windows ya. Kalau Windows itu main anop. Oh, ini harus run as admin ya. Oh, ini pakai anu. Nah, di sini kita bisa cek tuh. Kira-kira ada nggak alamat yang asing itu yang posisi biasanya yang establish ini kan misalnya ini pot siapa ini kita nggak tahu. Nah, kita bisa tutup tuh. Kita bisa pakai fungsi kill list. Taskill kayak gini. Taskill /p itu PID-nya berapa? Semisal PID-nya ini kan PID-nya yang mana ya? Yang ini nih, yang ini. Bisa langsung kita kill. Nah, untuk Windows, untuk Linux kita bisa cek. Kalau Windows kan anop, kalau Linux tepan biasanya, tepan. Nah, untuk ngecek semisal website kita, server kita ada yang udah yang jebol, biasanya kita cek di log-nya ya, di log. Semisal ini kan di sini kita masuk ke parlog. Nah, di sini kita bisa lihat tuh semisal outlog. Nah, di sini kita bisa cek tuh kayak SSH ini SSH ada yang nge-brute force enggak ya? Biasanya di sini kalau ada yang nge-brute force ada tampilan. Itu pun dengan catatan kalau si attacker nggak menghapus log filenya ya. Karena kalau udah dihapus ya udah nggak bisa, kita susah untuk ngeforensik kecuali kita siapin satu server sendiri untuk network monitoring. Istilahnya itu NSM, Network Security Monitoring. Wah, enak ya Nah, ini ya jangan dilihat enaknya Mas, tapi pusingnya Mas. Karena kalau kita misal nih kita baca tutorial gitu kan, terus kita praktekin, kadang-kadang itu error walaupun kita udah persis plug gitu ya. Nah, kita harus harus kita runut tuh di mana sih errornya, kita debugging tuh. Nah, gitu sih. Kadang-kadang pusingnya di situ. Makanya ya harus mau pusing. Ini tool yang mana ya? Mas Raden Kerta ini tool. Kalau yang scanning tadi itu pakai Python, itu pakai tinggal kita import library aja. Cuma yang untuk exploit ini saya combine dalam artian saya pakai bash untuk manggil fungsi-fungsi yang ada di modul Metasploit kayak gitu. Oh, ada Mas. Nah, ini saya coba ini ya untuk tim Sinus. Ini saya sebenarnya udah ini sih udah kasih info ada temuan SSS, cuma nggak tahu udah sampai sekarang nggak ditutup sih. Tapi kalau SSS itu nggak terlalu berbahaya sih, karena dia itu ngeteknya tuh ke klien bukan ke server. Biasanya tuh kalau SSS itu kayak gini sih ininya. Payloadnya kayak gini biasanya ya. Script alert misalkan SSS gitu kan. Terus kita tutup tuh. Tapi ini bisa jadi kena validasi ya. Bisa jadi nggak jalan karena bisa jadi servernya udah ngevalidasi karakter less than sign sama more than sign. Oke, kita coba ya. Saya minta izin ke Sinus. Nggak apa ya? Atau nggak boleh nih? Nggak apa ya. Biar nanti bisa dilihat. Oke. Ini kenapa Sinus? Karena dulu saya kebetulan alumni dari Sinus juga. Nah, di sini. Kira-kira di mana kita bisa letakin tuh payload?
Coba di sini ya. Nah, ternyata nggak bisa. Berarti ada ada semacam proteksi. Tapi coba kita bypass tuh. Kita tambahin kayak gini. Terus belakangnya kita tambahin pagar. Oke. Kita lihat. Nah, bisa kan? Berarti di sini ada celah. Share screen-nya hilang, Mas. Share-nya hilang. Share screen-nya hilang, Mas. Hah? Share screen-nya hilang. Share screen-nya hilang. Oh, Wah, kehack. ke ini sih, kepencet. Oh, saya ulang ya. Tadi Iya. kan nggak bisa kan. Terus tadi kan ini kan. Nah, sekarang dia langsung reflected XSS. Berarti kalau kita inspect elemen di sini, coba kita lihat. Nah, dia ada celah di parameter name. Maka di sini harus ditutup ya, harus divalidasi. Biar nggak bisa diinjek sama SSS. Oke, itu aja dari saya. Oke, mungkin ini saya ambil alih ya, Mas ya. Iya, Mas. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri, Mas. Karena waktunya sudah 10:30, sudah 1,5 jam ya. Wah, habis ini saya mau ujian, Mas, jam 11. Ya, Mas Ben mau ujian. Oh iya, ya semoga lah nanti mungkin dari Pak Gubernur Sono juga mau bisa ngadain up offline ya. Kalau sekarang masih belum bisa. Iya sih, masih kalau di Solo masih banyak ini ya apa? COVID ya? Sebenarnya sudah mereda sih, Mas. Oh. Mereda. Saya kan mau pulkam, Mas, tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah, mungkin kita bisa kopdar, Mas Arif. Itu. Wah, boleh ini. Karena Boleh. kebetulan saya ambil Oke. cuti. Ambil cuti itu kan lebarannya tanggal 2 ya, tanggal 2. Cuti bersama sampai tanggal 6. Nah, saya itu pulang kampung tanggal 2 sampai tanggal 6. Ada 4 hari tuh. Mungkin insya Allah kita bisa ketemuan atau ngobrol gitu sih, insya Allah. Oke. Boleh sih, Mas. Boleh. Ini coba kita agendakan. Iya, Mas. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, ada, Mas, ada. Bisa join di sini, Mas. Saya share link-nya ya. Nanti teman-teman bisa join juga di sini. Ya, yang join ini coba itu webcam-nya dinyalakan biar bisa dibuat dokumentasi. Oke. Saya share ya. Oke. Siap. Tes, suara saya masuk ya? Halo, tes. Tes, suara saya masuk ya? Masuk. Oke, sebelum ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Atau nanti kalau mau ada pertanyaan selanjutnya nanti bisa tanya langsung ke Mas Denny gitu ya. Ini, Mas, kita bisa sharing lewat WA atau media apa. Saya tuh orangnya suka sharing sih. Cuma ya dimaklumi kalau ilmunya itu masih cetek, masih banyak error-error, itu harus maklum. Oke, mungkin sebelum mengakhiri dari Mas Denny ada sedikit closing statement seperti itu. Begitu. Gimana, Mas? Mungkin dari Mas Denny ada closing statement sebelum kita akhiri. Oke, saya cuma ingin pesan kepada teman-teman, keep learning, try harder. Kalau di offensive support itu try harder, selalu belajar. Kalau teman-teman yang pengen menggeluti di dunia cyber ya harus tiap hari itu harus ngoprek ya, walaupun kadang-kadang pusing. Terus jangan lupa makan, mau makan sih. Puasa, Mas. Sorry. Sesat. Sorry, salah ngomong. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Udah gitu aja sih. Dan sukses untuk semua. Amin. Amin. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada sesi foto bersama ya. Silahkan teman-teman open cam. Nanti akan saya dan akan dari panitia akan kami foto ya.
screenshot untuk dokumentasi. Ayo, jangan silahkan open cam. Oke, kita tunggu dulu ya, sebentar ya, biar kita open cam dulu. Oh, kameraku malah error. Oke, apakah masih ada yang mau open cam? Oke, ada lagi masih ada. Oke, ini Pak gimana? Pakai gaya gimana? Ya gaya bebas saja ya, gaya bebas saja ya. Oke, saya foto mulai 1, 2, 3. Oke, bentar saya save dulu. Saya save dulu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih Mas Denny ya atas waktunya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya yang untuk mengikuti acara Paguyuban Lindung Solo pada siang hari ini. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada banyak kesalahan ya dalam menyelenggarakan acara ini. Acara ini kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh ya, sama sedikit tambahan untuk materi nanti akan saya update di kalender ya. Nanti bisa dicek kalender. Oke, terima kasih Oke. semua. Terima kasih teman-teman Bye-bye. semuanya. Sampai jumpa di event selanjutnya.